Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafael Fanuti Geraldi, kelas 10 PH2. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Cecah Dian. Cecah Dian lahir pada 12 Mei 1848 Kabupaten Aceh Besar dan meninggal pada 6 November 1908 di Sumedang. Orang tuanya bernama Teuku Nentusetia dan pasangannya Teuku Umar. Mereka mempunyai anak yaitu Cut Gambang, dan tempat pemakaman Cecah Dian ada di Sumedang, kebangsaan Indonesia. Cecah Dian dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Hanam Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teuku Nentusetia, seorang ulama Hanam Mukim, yang juga merupakan keturunan Datuk Mahmudum Sati, rantau dari Minangkabau. Datuk Mahmudum Sati merupakan keturunan dari Laksana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Datuk Mahmudum Sati mungkin datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintahkan oleh Sultan Jamal Badrul. Sedangkan ibunya merupakan putri Ula Balang Lampage. Pada masa kecilnya, Cecah Dian adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama. Serta hubungannya dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap membuatnya kemudian diasingkan ke Sumedang. Cecah Dian meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Nama Cecah Dian ini diabadikan sebagai Bandar Udara Cecah Dian Nagan Raya di Meulaboh. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Avermaet. Perang Aceh pun meletus. Pada perang pertama 1873-1874, Aceh yang dipimpin oleh Panglima Kolim dan Sultan Mahmud Syah bertempur melawan Belanda yang dipimpin Johan Herman van der Valken. Saat itu, Belanda mengirim 3.908 prajurit. Lalu pada tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ceremen di bawah pimpinan Vogeler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Kesultanan Aceh pertama, Ibrahim Langa yang bertarung di garis depan kembali dengan suara kemenangan, sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Pada tahun 1874-1880, di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah 6 Mukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cecah Dian dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah 6 Mukim. Ketika Ibrahim Langa bertempur di Giletarum, tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Cecah Dian sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Teuku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cecah Dian. Pada awalnya, perang dilanjutkan secara gerilya dan dikabarkan perang Visabila. Sekitar tahun 1875, Teuku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda sekitar dengan kuat. Pada tanggal 30 September 1893, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda yang sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teuku Umar gelar Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda. Dengan kekuasaan penuh, Teuku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda. Meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh, Cecah Dian berusaha menasihatinya untuk kembali melawan Belanda. Namun, Teuku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teuku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Setelah ditangkap, Cecah Dian dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya pun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun Cecah Dian akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat dan perlawanan, juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Cecah Dian diakui oleh Presiden Soekarno
sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Sekian presentasi dari tentang video biografi dan Jatnadian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.